Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 71. Cerita dimulai setelah merasakan kalau Tiger masih hidup. Chunho berkata, "Mana mungkin orang lemah sepertimu bisa membunuh sang Heavenly Tiger, karena aku bisa merasakan dengan sangat jelas kalau ia telah berada di sekitar sini. Jadi ketika ia sudah tiba di tempat ini, maka rencana apapun yang kau lakukan untuk menyerangku hanyalah sia-sia." Sambil menarik pedang sisik naga dengan menggunakan kekuatan telekinesis, Hajin berkata, "Aku juga sama sekali tidak berencana untuk mengulur waktu lebih lama karena aku sudah lelah. Jadi mari kita akhiri pertarungan ini." Lalu Hajin bergumam, "Aku tidak mengira kalau pertarungan ini telah berjalan cukup lama, sampai-sampai aku merasakan kalau tenagaku hampir habis. Dan apabila pertarungannya terus saja berjalan dengan begitu lambat, maka situasinya akan menjadi berbahaya." Terlihat Chunho langsung memancarkan sebuah aura binatang buas yang begitu mengerikan telah menyelimuti sekujur tubuhnya. Lalu ia berkata, "Bukankah kau bertanya apa yang dimakan oleh Tiger sampai-sampai ia memiliki bentuk tubuh yang sebesar itu? Dengarkan aku baik-baik, sebuah makanan yang paling ia suka adalah manusia. Jadi karena kau telah berani untuk menentangku, maka aku sendiri yang akan memberikan mayatmu itu kepada Tiger sehingga tidak ada satupun dari tulang-tulangmu yang tersisa." Melihat Chunho yang bersiap untuk bertarung tanpa pikir panjang sedikit pun, Hajin langsung berlari dengan sangat cepat untuk memulai serangan pertamanya. Di saat itu, Chunho langsung mengepalkan tinjuannya dan bersiap untuk menghadang serangan Hajin yang datang kepadanya. Terlihat pertarungan mereka telah berjalan dengan begitu sengit sampai-sampai tempat itu telah berguncang dengan begitu hebatnya. Lalu Hajin bergumam, "Aku harus mengerahkan segalanya yang aku punya untuk bisa mengalahkannya, karena hanya inilah sebuah kesempatan yang aku miliki. Jika aku bisa bertahan dari serangannya, maka aku yakin kalau dia akan mencapai batasannya sehingga kekuatannya akan berkurang secara drastis." Kemudian Hajin pun langsung menebaskan bilah pedangnya dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik berpedang 9 alam neraka, yang mana teknik itu akan menghembuskan aura pedang yang sangat mengerikan. Di saat itu Chunho sama sekali tidak mampu untuk menghindari sebuah serangan yang diberikan oleh Hajin kepadanya. Bahkan saking kuatnya serangan Hajin sampai-sampai tempat itu telah berguncang dengan sangat hebat bagaikan gempa bumi. Akan tetapi serangan Hajin hanyalah sia-sia karena Chunho masih mampu untuk menahan serangan itu meskipun tubuhnya telah berlumuran dengan darah. Terlihat Hajin sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau serangannya yang menggunakan teknik berpedang 9 alam neraka sama sekali tidak mempan terhadap sang raja binatang buas. Di saat itu Chunho langsung melancarkan sebuah serangan balik kepada Hajin dengan menggunakan tinjuannya sehingga serangannya telah menimbulkan sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Bahkan saking kuatnya tinjuan ledakan itu sampai-sampai Hajin telah terhempas ke belakang. Setelah berhasil memberikan serangan balik kepada Hajin, sambil tertawa Chunho berkata, "Apakah hanya itu kekuatan yang kau miliki? Asal kau tahu, kau sangatlah menyedihkan karena kau sama sekali tidak akan mampu untuk bisa mengalahkanku." Sambil menahan rasa sakitnya, Hajin berkata, "Wahai Tuan Meong, jujur saja aku sangat mengakui kalau kau begitu hebat dan sangatlah luar biasa setelah menyerap energi kehidupan yang dimiliki oleh anak muridmu." Kemudian Hajin langsung membentangkan salah satu dari tangannya untuk memanggil ketiga pedangnya dengan menggunakan telekinesis. Seketika itu juga ketiga pedang itu langsung datang kepada Hajin dengan kecepatan yang begitu tinggi. Hajin bergumam, "Yang aku rasakan kalau energiku hanya tersisa sekitar 30% saja. Namun aku tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan teknik terkuatku. Aku berpikir kalau itu adalah satu-satunya cara yang mungkin saja akan memberikan sebuah dampak kepada bajingan itu. Jadi yang harus aku lakukan adalah memperkecil jangkauannya dan memfokuskan kepada kekuatanku. Aku menyadari dengan hanya mengeluarkan kekuatan murni saja tidak akan bisa menjadikanku sebagai seorang warrior yang sebenarnya. Akan tetapi sebuah kualitas energi jauh lebih penting daripada kuantitas energi itu." Pada sisi yang lain, Chunho hanya tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Dasar tolol, siapa yang akan tertipu dengan sebuah teknik penghabisan dari seseorang yang sedang sekarat sepertimu ini?"
Akan tetapi ketika ia sedang lengah, tiba-tiba saja sebuah bilah pedang telah menusuk tepat di bahunya. Ternyata orang yang melancarkan serangan itu adalah Ma Dongpil dengan menggunakan pedang andalannya. Di saat itu yang ia lakukan hanyalah untuk mengalihkan perhatian agar Chonho sama sekali tidak terfokus kepada Hajin. Namun serangannya hanyalah sia-sia karena Chonho di saat ini bukanlah tandingannya yang akan bisa ia lawan dengan mudah. Bahkan di saat itu Ma Dongpil telah terlempar ke belakang setelah Chonho yang memberikan sebuah tinjuan kepadanya. Tiba-tiba saja Chonho melemparkan pandangannya ke arah belakang ketika ia menyadari kalau Tiger telah kembali kepadanya. Memang benar adanya, terlihat kucing besar itu secara perlahan telah berjalan menuju ke arahnya meskipun dengan tubuh yang terluka parah. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam Chonho berkata, "Tiger, bunuhlah bocah bajingan itu karena dia sudah berani untuk menentangku sang penguasa istana binatang." Terlihat Tiger langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melakukan sebuah serangan dengan menggunakan gigi tajamnya. Akan tetapi Chonho sangatlah terkejut karena Tiger sama sekali tidak mendengarkan perintahnya untuk membunuh Hajin. Namun sebaliknya yang dilakukan oleh kucing besar itu adalah langsung menggigit salah satu dari kakinya sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Menyaksikan akan hal itu, Hajin pun hanya tertawa sembari berkata, sepertinya selama ini kucing besar itu telah menyimpan sebuah dendam yang begitu dalam kepada tuannya sendiri. Ketika Chonho sama sekali tidak bisa bergerak lagi, Hajin pun langsung mendorong ketiga pedangnya untuk mendekat kepada Chonho karena ia berpikir untuk memberikan sebuah serangan yang sangat mematikan dengan jarak yang begitu dekat. Kemudian Hajin kembali berkata, "Bukankah pada akhirnya pertarungan ini akan berakhir sia-sia karena kau akan mati meskipun kau sudah berusaha untuk meningkatkan kekuatanmu dengan menyerap semua energi kehidupan yang dimiliki oleh muridmu itu?" Setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung menembakkan ketiga pedangnya yang terselimuti aura demonik dengan kecepatan yang begitu tinggi. Bahkan saking kuatnya serangan Hajin sampai-sampai ketiga pedang itu telah menembus tubuh Chonho dan bahkan menghancurkannya. Di saat itu, sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah mengguncang tempat itu, sampai-sampai aura demonik yang dipancarkan dari kekuatan serangan Hajin telah menyebar dengan begitu luas di dalam hutan itu. Beberapa saat kemudian, setelah debu tebal mulai menghilang, Hajin mencoba untuk berdiri dan mengumpulkan semua pedangnya yang berserakan di atas tanah. Terlihat dengan sangat jelas kalau wajahnya begitu pucat karena ia telah kehabisan banyak darah dan juga tenaganya. Dengan lirihnya Hajin berkata, "Yang aku rasakan kalau tubuhku telah berada di ambang batasannya. Jika saja pertarungan ini berjalan lebih lambat, maka kemungkinan besar kalau aku akan mati di tangan bajingan itu. Namun aku sangat bersyukur dengan tubuh yang seperti ini aku telah berhasil menghancurkannya." Pada sisi yang lain, terlihat Ma Dongpil langsung berlari ke arahnya sembari menanyakan apakah Hajin baik-baik saja. Dengan santainya Hajin berkata, "Ma Dongpil, bagaimana pendapatmu dengan serangan terakhir yang aku lancarkan kepada bajingan itu? Namun meskipun kita telah berhasil mengalahkannya, akan tetapi sangat disayangkan kalau kau juga telah kehilangan kesempatanmu." Mendengar itu, Ma Dongpil bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Hajin. Melihat reaksi Ma Dongpil yang tidak bisa memahaminya, Hajin bergumam. Ternyata dia sama sekali belum bisa menyadarinya karena dia di saat ini telah terjebak pada sebuah dinding level puncak. Dan orang yang memiliki kekuatan seperti sang pemimpin istana binatang bisa menjadi sebuah lawan yang sangat sempurna untuk menembus dinding itu. Lalu Hajin kembali berkata, "Kau tidak usah memikirkan dengan apa yang aku ucapkan karena itu hanya akan membuatmu menjadi semakin bingung. Jadi akan lebih baik kalau kau melupakannya." Kemudian Hajin pun meminta kepada Ma Dongpil untuk membawanya karena ia begitu lemah untuk bisa melangkahkan kedua kakinya. Sambil memperhatikan tubuh Chonho yang terbaring di atas tanah, Hajin berkata, "Aku tidak menyangka kalau tubuh bajingan ini sekuat besi. Bahkan setelah aku menyerangnya dengan kekuatan yang sedahsyat itu dalam jarak yang begitu dekat, tubuhnya masih berbentuk seperti ini." Lalu mereka pun melemparkan pandangan mereka kepada Tiger yang tergeletak di atas tanah. Di saat itu Ma Dongpil bertanya mengapa kucing besar itu telah menyerang kepada sang pemimpin istana binatang sedangkan bajingan itu adalah tuannya. Hajin berkata, "Aku yakin kalau kucing ini telah memiliki sebuah dendam yang begitu besar sehingga ia pun langsung melampiaskan amarahnya kepada tuannya sendiri." Kemudian Hajin bergumam, "Meskipun kau telah menjadi seekor monster, akan tetapi mulai saat ini hiduplah sebagai raja di dalam gunung ini. Dan jangan pernah untuk terikat kepada siapapun karena kau memiliki sebuah hak untuk hidup dengan bebas."
Di sampingnya, Ma Dongpil berkata, "Wahai Tuan Muda, aku telah merasakan energi demonik yang mendekat ke arah sini dengan kecepatan yang begitu tinggi. Namun, jika menilai dari aura yang mereka pancarkan, aku rasa kalau ini adalah pasukan berserker demonik." Memang benar adanya, tidak membutuhkan waktu yang lama, Reon bersama pasukannya yang tersisa langsung berlutut di hadapan Hajin sembari memberikan salam penghormatan kepadanya. Lalu Reon berkata, "Wahai Tuan Muda, kami telah berhasil membantai semua pasukan istana binatang yang telah bersembunyi di balik pegunungan. Bahkan kami juga telah berhasil membereskan pasukan kelantang yang telah datang ke medan pertempuran kami. Untuk saat ini, para pasukan kedua berserker demonik yang dipimpin langsung oleh jenderal telah membersihkan pasukan musuh yang mencoba untuk melarikan diri ke dalam hutan." Mendapatkan laporan itu sambil tersenyum, Hajin berkata, "Kalian semua telah bekerja dengan sangat baik dan aku begitu bangga kepada kalian." Lalu Hajin bergumam, "Dulunya aku merasa jijik dengan energi demonik yang seperti ini. Namun entah kenapa energi demonik ini telah membuatku menjadi lebih tenang." Kemudian Hajin menyadari akan sesuatu yang tersirat di mata Reon. Ia pun bertanya mengapa Reon sama sekali terlihat tidak nyaman di hadapannya. Saat mendengar Reon yang mencoba untuk menyembunyikan perasaannya dengan mengatakan kalau dia hanyalah kelelahan, Hajin pun berkata, "Jika kau mengatakan sesuatu yang bodoh lagi, maka aku akan menghajarmu. Jadi katakanlah sekarang juga apa yang membuatmu menjadi gusar." Setelah menarik nafas panjangnya, Reon berkata, "Ketika kita berpisah, yang aku lihat kalau kau memiliki sebuah kekuatan yang setara dengan 7 kepala keluarga kultus demonik. Namun sekarang kau telah menjadi seorang monster yang sesungguhnya. Dulunya, meskipun hanya sedikit, aku masih bisa untuk mengejarmu. Akan tetapi sekarang kau sudah terbang dengan begitu tinggi, sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa untuk melihatmu apalagi mengejarmu." Namun tiba-tiba saja Reon sangat tak terkejut ketika melihat Hajin yang telah jatuh tepat di pelukannya. Reon pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepadanya. Dengan lirihnya Hajin berkata, "Omong kosong macam apa yang baru saja kau katakan itu? Reon, dengarkan aku baik-baik, kau harus bekerja dengan lebih keras lagi agar kau tidak ketinggalan dari yang lainnya, karena kau saat ini adalah sang pemimpin dari pasukan berserker demonik." Sambil berjalan membawa Hajin ke tempat yang lebih aman, Reon mengatakan kalau dia telah berusaha mati-matian untuk bisa mencapai sebuah level yang tidak bisa dikejar oleh siapapun di dalam lingkungannya. Namun tiba-tiba saja Reon menjadi begitu waspada ketika ia merasakan sebuah energi yang sangat mengerikan telah muncul tepat di belakangnya. Ternyata tepat di belakang mereka terlihat Chonho telah berdiri sembari memancarkan sebuah energi binatang buas yang sangat mengerikan. Bahkan meskipun tangannya telah terputus dan juga tubuhnya telah berlumuran dengan darah, akan tetapi tetap saja hal itu tidak akan bisa untuk membuatnya menjadi kalah. Sontak mereka semua sangatlah terkejut karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau sang pemimpin istana binatang telah bangkit meskipun dengan tubuh yang telah terluka parah. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Chonho langsung melompat untuk melancarkan serangannya kepada Hajin, sampai-sampai pergerakannya bagaikan sebuah kilat yang sama sekali tidak bisa diimbangi oleh pandangan kedua mata. Akan tetapi tiba-tiba saja Chonho langsung berteriak dengan sangat keras, matanya terbelalak ketika sebuah pedang yang memotong batang lehernya. Benar saja, di saat itu Ma Dongpil langsung bergerak bagaikan sebuah kilat untuk memotong kepala Chonho ketika ia menyadari kalau tuannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Itu adalah sebuah serangan yang bahkan dirinya sendiri sama sekali tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi kepadanya. Namun ketika ia menyadari akan peningkatan sifat asli energi demonik yang disebabkan oleh gerakan dan juga seni berpedangnya, maka Ma Dongpil telah berhasil merobohkan tembok penghalang yang membatasi seni bela dirinya. Cerita berpindah pada kediaman utama sang raja demonik. Di saat itu sang raja telah mendapatkan sebuah laporan yang disampaikan oleh Mudam. Saat mendengar sang raja yang menanyakan bagaimana situasinya, Mudam pun berkata, 3 kelompok besar yang dimiliki oleh istana binatang telah mengalami kerusakan yang sangat fatal. Lalu sebagian besar dari pasukan kelantang telah terbunuh sehingga mereka mengalami sebuah kerugian yang begitu besar. Kita telah mengirimkan pasukan kedua berserker demonik yang dipimpin langsung oleh Jenderal Samajang sehingga pasukan kita telah berhasil mengamankan sebuah kemenangan dengan begitu mudah.
Kemudian sang raja bertanya bagaimana situasi sang pemimpin kelantang. Mudam kembali berkata, "Yang aku dengar kalau dia telah ditangkap oleh pasukan kita. Akan tetapi mereka mengatakan kalau dia sama sekali belum dipindahkan ke dalam kultus." Mendengar itu sang raja berkata, "Sesuai yang aku duga, jika kita memasukkan sang pemimpin kelantang dan juga sang pemimpin dari Pavilion Racun Naga ke dalam penjara bawah tanah, maka hal itu akan bisa menyebabkan banyak masalah." Di saat itu Mudam mengucapkan kata selamat kepada sang raja karena mereka telah berhasil menyingkirkan salah satu ancaman besar yang menguasai wilayah selatan dengan kemenangan yang begitu telak. Akan tetapi Mudam langsung terdiam ketika sang raja yang berkata, "Kita sama sekali belum bisa menghilangkan ancaman besar itu. Apakah kau tahu istana binatang telah menjadi sebuah kekuatan yang begitu besar selama ratusan tahun? Meskipun pemimpin mereka dan juga sebagian besar pasukan elit mereka telah mati, namun bukan berarti kalau mereka akan runtuh." Setelah mengatakan itu, sang raja bergumam, "Namun tetap saja kalau ini adalah sebuah hasil yang sangat menakjubkan dari putra ketiga. Aku sama sekali tidak merasa terkejut ketika putra ketiga telah membuat sebuah perjanjian karena apa yang ia lakukan sangatlah sulit. Terlebih lagi jika ia harus melibatkan tuan muda dari istana es di dalam masalah ini. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau dia telah berhasil membunuh sang pemimpin istana binatang dan juga mempermalukan keluarga Tang di waktu yang bersamaan. Putra ketiga adalah seseorang yang menarik karena dia selalu saja memberikan sebuah kejutan ketika ia memulai pergerakan." Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada pada markas utama aliansi Rectus Heavenly. Di saat itu terlihat seorang penjaga yang berlari dengan sangat tergesa-gesa untuk menyampaikan sebuah laporan kepada sang pemimpin. Dengan wajah yang begitu panik ia berkata, "Wahai sang pemimpin, kita telah mendapatkan sebuah laporan yang begitu genting." Akan tetapi seseorang yang dipanggil sebagai sang pemimpin itu sama sekali tidak menghiraukannya karena ia sedang mencari sebuah bunga yang akan dijadikan sebagai herbal untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Sambil memetik salah satu bunga itu, ia berkata, "Aku tidak menyangka kalau bunga 10 warna telah menghasilkan bunga ketiganya. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang begitu langka dan juga menyenangkan karena aku akan bisa menciptakan sebuah herbal." Lalu setelah mendapatkan bunga itu, ia pun bertanya kepada penjaganya laporan apa yang telah ia bawa sampai-sampai ia menjadi begitu panik. Terlihat lelaki paruh baya itu hanya terdiam ketika penjaga itu yang mengatakan kalau sang pemimpin dari istana binatang buas telah tewas. Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Dam Sayong dan dia merupakan sang pemimpin dari aliansi Rectus Heavenly. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.